Provinsi Jawa Timur ini berjalan dengan baik, berjalan mencapai tujuan sesuai yang kita cita-citakan bersama. Seluruh jajaran pengasuh pesantren, para alim, para ulama, para masyayikh, rawuh di sini, pengasuh pondok pesantren Tebuireng, yang juga ketua pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, Kiai Abdul Hakim Mahfud. Mau tahu nggak berapa jumlah perusahaannya beliau? Beliau sosok ulama yang juga agnia. Saya harus izin khusus kalau berapa. Yang jelas jumlahnya di atas 10. Kalau naik 15 di atas 15. Sepertinya di atas 20. Mudah-mudahan yang hadir di sini, anak-anak terutama adik-adik pramuka yang punya cita-cita jadi pengusaha, bisa menjadi pengusaha yang sukses. Manfaat barokah. Ini soft laki-laki pakai sarung ada tulisan BHS. Tapi perasaan saya bukan begini. BHS yang saya kenal rupanya BHS kepanjangan namanya beliau. Ya. Yang kita berharap nanti untuk mudik lebaran yang bisa menyeberangi selat-selat Madura sampai ke utara Madura, dari barat Ngawi sampai ke timur Banyuwangi. Inilah yang diharapkan oleh beliau. Sempurna tentu hanya milik Allah. Banyak hal-hal yang bisa kita perbaiki, tapi banyak capaian yang patut kita syukuri. Maka mari kita doakan Ibu Gubernur kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam ikhtiar mewujudkan cita-cita kita semua. Jawa Timur yang terus maju, karena Jawa Timur adalah provinsi yang kompetisinya bukan hanya di antara provinsi di Indonesia, tapi sudah bersaing dengan negara-negara lain di luar sana. Ya, kita juga ingin Jawa Timur ini majunya berkeadilan, ya, berkeadilan, yang laki-laki maupun yang perempuan, semuanya, termasuk saudara-saudaraku yang punya kebutuhan khusus, semuanya diperhatikan oleh Ibu Gubernur kita. Ya, ini cita-cita kita. Beliau ini politisi 3 zaman, adik-adik sekalian. Malah saya sebut 4 zaman sekarang. Kenapa 4 zaman? Waktu zaman Orde Baru. Ada yang tahu Orde Baru, adik-adik? Orde Baru tahu? Orde Baru itu 30 tahun lebih Indonesia dipimpin oleh pemerintahan Orde Baru. Beliau sudah menjadi DPR di usia yang masih kinyis-kinyis, 20-an tahun. Dan berani bersuara lantang untuk mendorong pemerintahan yang lebih peduli kepada rakyatnya dan demokratis. Lalu masuk periode reformasi. Reformasi bersama dengan tokoh panutan kita, tokoh NU panutan kita. Siapa kira-kira namanya? Gus Dur. Ini adalah anak ideologis Gus Dur, beliau. Ibu Hovifah kemudian bersama dengan Gus Dur dipercaya menjadi salah satu pimpinan DPR RI termuda dan menteri termuda pada masa itu. Kemudian beliau berjuang malang melintang di luar pemerintahan. Beliau memimpin organisasi besar yang sampai hari ini menjadi kebanggaan bukan saja bagi Indonesia tapi dunia, yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama. Dan mari kita doakan dan ucapkan selamat bahwa dalam Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama yang belum lama ini telah dilaksanakan, beliau mendapat kepercayaan, sebuah amanah baru, sebuah tanggung jawab baru yang boleh diangkat lebih tinggi, tahan. Ya. Terima kasih, luar biasa. Ya, Khofifah Indar Parawansa bersama Bapak Wakil Gubernur Al-Mukarram Bapak Dr. Emil Elstianto Dardak dan Ibu Arumi Bahsin. Kami semua siap mengawal
Ibu Khofifah dan Mas Emil. Jawa Timur maju jaya menjadi gerbang baru Nusantara. Sudah lama kita nantikan dan kita rindukan. Kita ucapkan ahlan wa sahlan bi huduri. Saya banggakan saya dan Mas Emil Dardak menyampaikan terima kasih. Semuanya terima kasih. Hadir di majelis ini yang saya sebut pengasuh pesantren Tebu Ireng Al-Mukarram Bapak Bikin Abdul Hakim. Kenapa saya sebut? Karena beliau ini dalam nasab Jawa Timur, Ibu Dr. Honoris Causa Haji Khofifah Indar Parawansa kami sampaikan di hadapan Ibu sudah hadir. Yang saya muliakan anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono dari Tangerang atau dari Banten, beliau Ibunda Khofifah dan Bapak Emil Dardak. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir batin, sehat jasmani rohani. Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini beliau sudah saya anggap kakak saya. Amin. Di keturunan lahir dan batin untuk beliau berdua dibarokai Allah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mengikuti kontes Jawa Timur. Jadi dulu ada yang mengatakan